Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Sebelum kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, baiklah kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru dengan berkat yang luar biasa yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami mau awali hari ini bersama dengan Engkau Tuhan, dengan firman-Mu sebagai pedoman untuk setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami dapat memahaminya. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Matius pada pasalnya yang ke-15, mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28, tetapi saya akan bacakan saja pada ayatnya yang ke-28. Di situ firman Tuhan katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pada saat ini adalah the power of emak-emak. Hidup emak-emak. Puji Tuhan. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan, di sini kita melihat betapa perjuangan seorang ibu, seorang wanita untuk kesembuhan dari anaknya dilakukan dengan begitu susah payah. Bahkan kalau kita melihat semua tantangan yang dihadapi itu bukan tantangan yang mudah. Apa saja yang dihadapi oleh emak-emak ini, wanita ini yang memperjuangkan untuk kesembuhan anaknya. Yang pertama, ibu ini adalah seorang Kanaan. Kita membaca di dalam ayatnya yang ke-22, di situ firman Tuhan katakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia seorang wanita dari Kanaan. Kita tahu bersama bahwa ada satu sejarah yang menuliskan bahwa Israel dan Kanaan itu memiliki sejarah yang tidak baik sehingga mereka tidak bisa dipersatukan. Nah, kalau seorang ibu dengan kebutuhan khusus untuk kesembuhan daripada putrinya ini merendahkan dirinya, datang untuk berjumpa dengan Yesus, ini adalah merupakan kesungguhan yang dilakukan oleh ibu tersebut untuk mendapatkan pertolongan bagi putrinya. Ya, ibu itu seorang Kanaan, musuh lama dari bangsa Israel, tapi ia berani dan rela untuk menemui Yesus yang seorang Israel. Tantangan yang berat, tantangan yang besar. Bahkan kalau pemuka-pemuka agama pun mengetahui hal tersebut, mungkin ada larangan bagi mereka untuk dapat bertemu. Tapi semua ini dilalui, bahkan dijalani oleh ibu dengan keperluan untuk kesembuhan putrinya. Lalu yang berikutnya kita melihat bahwa ibu tersebut berteriak dengan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia menyebut Yesus itu sebagai anak Daud. Kalau ada pimpinan-pimpinan agama yang mendengar tentang Yesus sebagai anak Daud, pastilah mereka akan merasa tidak suka dengan sebutan tersebut. Karena secara tidak langsung ibu ini percaya kepada nubuatan tentang Mesias. Tentang Mesias yang adalah anak Daud yang ditujukan kepada Yesus. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya, dia berteriak, dia memanggil nama Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ini perjuangan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar dia datang kepada
bangsa Israel yang merupakan musuh. Lalu dia juga di situ mengakui bahwa Yesus sebagai anak Daud, tetapi dia juga menghadapi murid-murid Yesus yang pada saat itu ada bersama dengan Yesus, mengamankan keberadaan Yesus dari begitu banyak orang yang mengikutinya. Lalu kita melihat apalagi yang dilalui oleh wanita tersebut, ibu tersebut. Walaupun Yesus itu tidak menjawab seruannya, tetapi yang dilakukan bahwa ia terus datang kepada Yesus. Dia terus berjuang untuk mendapat perhatian daripada Yesus. Ya, meskipun mungkin Yesus tidak berempati atau tidak melihat keberadaannya, tidak mendengarkan seruannya, bahkan murid-muridnya pun sampai mengatakan kepada Yesus, bagaimana caranya menghentikan ibu ini tadi? Kalau kita melihat ini adalah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu tersebut, ibu Kanaan tersebut. Lalu berikutnya di situ juga dikatakan ketika Yesus mendengar, ya, di dalam ayatnya yang ke-25 firman Tuhan katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tahu Tuhan tidak memperhatikannya. Dia tahu Yesus tidak memperdulikannya. Tetapi ia terus gigih berjuang datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Dan ketika Yesus mengatakan kepada wanita tersebut bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ibu ini tetap merendahkan diri. Dia tidak merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Yesus, tetapi dia terus percaya dan terus tetap datang kepada Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia tidak menampik pernyataan dari Yesus. Ibu tersebut tetap merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia tahu bahwa akan datang pertolongan yang ditujukan kepadanya bukan atas dasar kewajiban yang harus Yesus lakukan, tetapi atas dasar belas kasihan daripada Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita juga bukan bangsa Israel. Kita hanya Israel rohani. Tetapi kalau kita menerima keselamatan, kita pun diselamatkan berdasarkan kasih karunia dan juga belas kasihan daripada Yesus. Ibu ini mendapatkan perhatian secara khusus dari Yesus ketika ia terus berjuang dengan tidak jemu-jemu. Dia datang, dia berseru, dia meminta pertolongan juga dengan segala kerendahan hatinya. Dia mengakui bahwa dia perlu Yesus dalam kehidupannya. Dia perlu kesembuhan pertolongan yang daripada Yesus. Di dalam banyak kelemahan yang dimiliki oleh wanita, juga dimiliki oleh ibu. Bahkan kita lihat sendiri juga kepada ibu kita sendiri, ya, yang ada di dalam lingkungan kita. Kita melihat banyak kelemahan, tetapi di dalam kelemahan-kelemahan itu, kalau seorang ibu datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Kita bisa melihat seorang ibu yang gigih berjuang. Kita melihat seorang ibu yang jujur mengakui di hadapan Tuhan segala kebutuhan dan keperluannya. Kita melihat seorang ibu yang tekun dan pantang menyerah. Kita melihat kerendahan hati seorang ibu. Yang diutamakan adalah keluarganya. Ini juga yang dilakukan oleh ibu Kanaan tersebut. Kita bersyukur ada ibu dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita jumpai, kita doakan supaya senantiasa kita diberikan kekuatan, kemampuan juga sama seperti ibu Kanaan ini tadi. Untuk menghadapi apapun, kita harus terus percaya, berharap, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus menghargai kejujuran dan kerendahan hati kita.
Dan ini adalah kunci untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, kasih setiamu melalui firman Tuhan yang sama-sama kami pelajari. Kami tahu kami harus bersikap sama seperti Ibu Kanaan yang mengharapkan pertolongan hanya kepada Engkau, meyakini dengan segenap hatinya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.